Itu kan putusan Anda menggelar karpet merah untuk anak presiden, jembatan emas untuk anak presiden. Ini pasti dibicarakan di ruang-ruang keluarga mereka. Bagaimana si anak bisa dapat ruang untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau Anda bukan anak Jokowi, dan Jokowi tidak bergerak untuk kepentingan Anda, apakah mungkin partai-partai mencalonkan Anda? Tidak mungkin. Saya memang harus melakukan ini karena saya anak Jokowi. Jadi dia sendiri punya kesadaran untuk memanipulasi konstitusi dan politik untuk kepentingan masa depan dia juga. Saya tambah yakin, memang betul Presiden Jokowi sedang membangun dinasti. Di Undang-Undang 28 itu jelas bahwa dilarang nepotisme. Karena nepotisme itu kan membuka ruang untuk keluarga dan kroni. Udah masuk nih pasal-pasal itu. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ferry Amsari. Bung Ferry Amsari ini ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas. Bang, ini banyak problematik ketatanegaraan yang sedang terjadi dan memprihatinkan buat kita semua ya, sebagai rakyat. Kita lihat putusan MK dan masih banyak lagi problem-problem lain yang menghentakkan kita. Walaupun kita juga sudah melihat bahwa pasangan Prabowo dan Gibran Jokowi harus disambung. Ya. Gibran Jokowi mendaftar ya, sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden di KPU. Tapi masih menyisa sedikit persoalan. Yaitu putusan MK. Karena banyak ahli tata negara atau sebagian besar ahli tata negara menyatakan putusan MK itu cacat hukum. Artinya tidak sah menurut hukum. Tolong Bang Ferry memberi saya ini edukasi dan netizen. Ya, cacat hukum itu karena berbagai faktor. Faktor pertama soal konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Kita bisa lihat di dalam persidangan itu, Ketua MK pamannya Gibran. Pamannya ya? Pamannya Gibran karena menikahi adik Jokowi, adik kandung Jokowi. Pemohon salah satu partainya adalah PSI. Yang kebetulan ketuanya adiknya Gibran. Kebetulan? Kan kita nggak tahu persis. Dan pemohon 90 perkara yang dikabulkan, Bang, dalam permohonannya eksplisit disebut dia adalah penggemar berat Gibran. Dia mention nama Gibran? Dia mention di dalam permohonan itu. Yang lebih hebat, termohon. Ada dua, DPR dan pemerintah. Pemerintahnya, pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi Pak Jokowi ini bapaknya Gibran ya? Bapaknya Gibran. Bapak kandung ya? Setahu saya bapak kandung. Belum saya periksa. Jadi persidangan itu semua punya relasi dengan Gibran. Hakimnya, pemohonnya, termohonnya. Awalnya pemohon mengatakan bahwa permohonan ini tidak diperuntukkan hanya untuk Gibran. Ini erga omnes kan konsekuensinya berlaku untuk semua. Tapi fakta setelah putusan terbukti bahwa yang memanfaatkan putusan itu satu-satunya adalah Gibran. Jadi ada nuansa konflik kepentingan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, eksplisit di pasal 1 angka 5, nepotisme itu adalah ketika penyelenggara negara menggunakan wewenangnya untuk kepentingan keluarga atau kroninya. Clear, Bang. Nggak bisa dibantah. Apa konsekuensinya? Tidak hanya soal etik, tetapi juga pemidanaan. Kalau kita baca pasal 22 Undang-Undang 99, nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat dipidana. Kalau sudah pidana, sudah pasti melanggar etik tuh, Bang. Nah, itu satu hal. Siapa yang dapat dipidana nih? Orang yang menggunakan kekuasaan penyelenggaraan negaranya untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Ketua MK. Anwar Usman? Anwar Usman. Jadi bisa diduga dia melakukan pelanggaran pidana ya? Nepotisme, karena Undang-Undang 28 sampai sekarang tidak dicabut, Pak. Nah, itu satu, ada relasi konflik kepentingan yang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dilarang juga kan? Nah, bagi saya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah jelas perintahnya.
hakim yang ternyata punya hubungan keluarga, ya, ke atas, ke bawah, ke samping, maka wajib hukumnya mengundurkan diri. Oke. Itu sebabnya kalau abang baca putusan 21, 51, 55, PUU 21 Romawi tahun 2023, putusan yang awal, kan di pagi tanggal 16 itu awalnya 21, 55, 51, 55, putusan. Semua hanya diputus oleh 8 hakim. Ketua menyatakan mengundurkan diri karena ada konflik kepentingan. Tapi anehnya setelah ditolak semua, dia masuk di putusan yang keempat, ikut memilih, terjadi perubahan. Nah, ini masuk ke bagian kedua, kenapa ini tidak sah. Bagian kedua, kalau kita baca putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023, Bang, tidak ada dalam pertimbangan mahkamah satupun yang memberikan ruang secara jelas kepada wali kota dan bupati untuk bisa maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Yang mayoritas itu, Bang, adalah 5 hakim yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh menjadi calon presiden, calon wakil presiden jika pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Ini mayoritas nih, Bang. Oke. Tapi untuk yang lain, mereka split decision. 3 mengatakan seluruh elected official termasuk gubernur, bupati, wali kota boleh meskipun usianya di bawah 40 tahun. 2 mengatakan hanya untuk gubernur kalau usianya di bawah 40 tahun. Alasannya karena gubernur berpengalaman menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi tidak ada putusan mayoritas untuk wali kota dan bupati. Memang ada kejanggalan, di amar tiba-tiba ini dianggap gabungan. Padahal kalau kita baca baik-baik, komposisinya itu 3, 2, 4. 4 yang disenting. Jadi kalau Gibran maju, potensinya akan melanggar putusan ini. Ya, ini kan sudah mendaftar ke KPU. Nah, jadi kalau melanggar, tidak sesuai putusan, juga bermasalah, bukan tidak mungkin bisa diajukan gugatan administrasi negaranya, Bang, di Petun. Karena tidak prosedural. Ketiga, Bang, kalau kita bicara cacat ya. Ketiga, mestinya putusan MK itu diikuti peraturan teknis. Yaitu peraturan KPU. PKPU ya? Ya, PKPU. Sebab, Bang, putusan MK itu sederajat dengan undang-undang. Karena dia menafsirkan isi undang-undang, kan. Dia hanya mengatur hal umum, tidak aturan teknis. Sekarang kalau Gibran tidak berusia 40 tahun, apa bukti dia pernah berpengalaman menjadi wali kota atau elected official yang dimaksud putusan MK? Kalau dia mengatakan SK saya, mana peraturan yang mengaturnya? Bahwa bukti untuk menyatakan dia elected official sebagai wali kota itu adalah SK. Jangan-jangan yang lain. Misalnya surat keterangan dari atasan. Aturan teknis ini yang nggak ada, maka prosedur formilnya juga tidak jelas. Padahal KPU, kalau kita ingat data, Bang, berjanji. Ketika PKPU soal syarat pendaftaran ini selesai, dia berjanji, kalau keluar putusan MK, kami akan mengubah PKPU. Ternyata tidak dilakukan. Cuma yang keluar surat saja kepada seluruh partai. Nah, ini problematika bagi saya. Surat bukanlah aturan teknis untuk menindaklanjuti sebuah putusan mahkamah. Pelanggaran lagi? Pelanggaran lagi. Bisa jadi alasan di Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa ini cacat formil. Jadi, Bang, ada 3 hal kan konsekuensi yang bisa diajukan ke Petun. 1, melampaui wewenang, bukan kewenangannya. 2, mencampur adukan wewenang. Yang 3, sewenang-wenang. Apa itu sewenang-wenang? Bisa karena melanggar undang-undang, bisa melanggar putusan peradilan. Jadi karena tidak ada peraturan, bagaimana mungkin kemudian KPU pede sekali untuk mengatakan suratnya lah sebagai sandaran. Ini terjadi menurut saya, Bang, karena kejahatan itu kan selalu menyisakan aroma kesialan. Semua orang tahu bahwa itu kejahatan. Ada alat bukti yang tersisa. Ini setelah melakukan kejahatan lupa berhitung, Bang.
Setelah mereka memutuskan, ternyata DPR reses. Padahal untuk buat peraturan, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi 2. Baru kemudian mereka bisa membuat keabsahan peraturan. Nah, inilah problematika. Jadi kejahatan yang tidak dilakukan dengan sempurna lah, Bang. Jadi selalu kejahatan itu menyisakan ketidaksempurnaan. Betul. Untuk bisa dibuktikan, itulah kejahatan. Oleh karena itu, menurut saya, Bung Ferry, berarti pendaftaran Gibran dan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menyisahkan persoalan hukum yang serius. Yes. Cacat prosedural lah. Oke. Apakah dia cacat prosedural, cacat administrasi, atau cacat hukum? Ya, kalau sudah terbukti dia baru bisa dikatakan cacat hukum ya. Kalau saya baru berpegangan ada bukti-bukti bahwa prosedur yang dilalui ini cacat formil. Cacat formil. Mau tidak mau harus kemudian pengadilan yang menyatakannya. Tapi kalau boleh masuk ke ruang akademik, orang akademik kan bisa mengatakan bahwa ini cacat hukum. Salah satunya kan Prof. Yusir. Itu diskusi sama di hari yang sama dengan saya berdua, kami sepakat ini cacat hukum. Prof. Yusir ya? Prof. Sekarang masih begitu pendapatnya? Sudah berubah? Beliau mengatakan gini yang menarik. Sebagai akademisi katanya, saya punya panggilan akademik untuk menyampaikan ini cacat hukum. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban akademisinya, saya sudah menyampaikan. Secara politik katanya mungkin ada faktor lain yang dia perlu pertimbangkan. Jadi kalau saya tentu faktor politik tidak kita pertimbangkan karena ini dunia hukum yang harus ditegakkan dan itu clear mestinya memang dinyatakan cacat hukum. Kalau dia cacat hukum berarti pendaftaran Gibran Pak Prabowo tidak sah. Kira-kira seperti itu. Kalau dia tidak sah, kenapa ini dipaksakan? KPU ini terlalu memaksakan kira-kira? Saya tidak tahu ya KPU sedang apa dan bagaimana isi kepala dan perasaannya. Tugas KPU itu kan menyelenggarakan pemilihan umum sebaik-baiknya. Tidak kemudian menggunakan kepentingan politik untuk hal-hal yang menurut saya tidak dibutuhkan. Kalau KPU punya standar yang baku, Pak, dia akan membuat PKPU-nya. Tetapi kenapa hanya untuk anak presiden tiba-tiba standar baku itu hilang? Dia memberikan privilege ya? Ada privilege-nya. Padahal prinsip azas pemilu itu perlakuan yang adil. Kalau yang lain dibuktikan proses teknisnya melalui PKPU, ada ruang yang baru atau istimewa, mestinya kan juga diatur melalui PKPU. Jadi kalau ini tidak sah, Bang, konsekuensinya ke depan. Kalau dia menang, maka semua orang akan menjadikan ini kasus bahwa telah terjadi kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian dalam perselisihan hasil pemilu. Saya yakin ini akan jadi bahan di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya kalau hakim konstitusinya masih paman dan belum kembali ke desa pamannya, ya keuntungan mungkin akan diberikan juga kepada keponakan. Berarti putusan MK itu kan mengandung cacat prosedur, mengandung cacat hukum, karena ada konflik of interest di dalamnya. Karena dia mengandung cacat hukum, ada konflik of interest di dalamnya, berarti ada pelanggaran etik? Ada pelanggaran etik. Apakah pelanggaran etik ini diduga dilakukan oleh Ketua MK? Saya iya, dan itu kan tersampaikan dalam persidangan, dalam perkara 90 ada dissenting. Dalam logika hukum juga bisa dijelaskan, Bang. 3 putusan pertama dia menyatakan dia tidak ikut karena konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu belum hilang di perkara 90. Kenapa tiba-tiba dia masuk? Padahal awalnya dia menyatakan ada konflik kepentingan, dia mundur. Tapi 90 dia masuk. Padahal sama-sama yang diuntungkan tetap keponakannya. Kalau begitu, kalau ada pelanggaran etik, kan ini sekarang sudah dibuat tadi ya. Majelis MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apakah kita ada harapan bahwa majelis ini akan bekerja independen dan akan memutus perkara sesuai dengan harapan kita, yaitu bahwa memang betul terjadi konflik of interest, ataukah ini hanya sekedar justru menjustifikasi bahwa tidak ada pelanggaran etik? Sebelum jawab iya atau tidak, Bang,
perlu dijelaskan. Oke. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk dan dipilih orang-orangnya oleh hakim konstitusi. Oke. Jadi orang yang akan diadili yang memilih siapa hakimnya. Itu satu. Itu konflik juga ya. Itu konflik kepentingan. Kedua, rata-rata putusan MK-MK dan dulu ada Dewan Etik juga namanya, rata-rata menjadi tempat berlindung hakim dari pelanggaran etik yang dituduhkan publik. Jadi seolah-olah putusan MK-MK itu menyelamatkan dia dengan mengatakan apa yang kalian tuduhkan soal pelanggaran etik saya sudah diputuskan oleh MK-MK dan itu tidak terbukti. Oke. Bagaimana dengan MK-MK saat ini? Ada 3 orang yang sangat penting ya dalam cakrawala ketatanegaraan dan Mahkamah Konstitusi. 1 Prof. Jimli, Ketua MK pertama. Kedua Pak Dr. Profesor Bintan Saragih, pernah di Dewan Etik MK. Ya. Ketiga Hakim Konstitusi sendiri. Ketiga-tiganya dipertanyakan konflik kepentingannya. Prof. Jimli tidak ada yang meragukan kapasitas, integritas, dan kemampuan ketatanegaraannya, tetapi beliau sendiri punya konflik kepentingan. Pernah mendukung pasangan calon Prabowo, gitu ya. Anak beliau pernah mencalonkan di Partai Gerindra, sehingga nuansa konflik kepentingannya tinggi. Kedua Pak Bintan Saragih dari dulu anggota Dewan Etik MK dan dikenal dekat dengan MK. Kantornya di MK, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin tidak ada perasaan? Bagi saya juga punya nuansa konflik kepentingan. Pak Wahidudin Adams, beliau hakim MK. Dari 9 orang di bench-nya Hakim Konstitusi, beliau salah satunya. Mau tidak mau, yang akan dia adili perkara etiknya, kalau tidak lawannya di bench, adalah temannya di bench. Kedua-duanya tidak fair. Kalau dia lawan, tentu dia akan punya kecenderungan menghukum orang yang diadili. Itu tidak fair. Kalau dia teman, dia punya kecenderungan membela temannya. Juga tidak adil. Jadi ketiga-tiganya dipertanyakan konflik kepentingannya, Bang. Bagaimana mungkin orang yang memiliki konflik kepentingan mengadili konflik kepentingan terhadap orang lain? Jadi dia nuduh Anda terbukti melakukan konflik kepentingan. Sementara mereka sendiri juga punya konflik kepentingan terhadap diri atau perkara yang sedang ditangani. Jadi kalau mau berharap, sebaiknya lebih baik berdoa daripada berharap. Karena bagi saya tidak mungkin orang yang punya standar etik mengadili orang lain yang juga bagi publik dipertanyakan standar etik. Oke, tadi Bung Ferry sudah katakan bahwa mereka-mereka ini orang yang kredibel, ya. Tidak perlu lagi diragukan kemampuan serta kapasitasnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan, bidang ilmu ketatanegaraan. Yeah. Tapi bisakah Anda menjamin bahwa ketiga orang ini punya integritas yang kuat? Integritas itu kan nilainya salah satu menjauhkan konflik kepentingan, ya, Bang. Yeah. Dia sadar betul bahwa kehadiran dia akan membuat orang bertanya-tanya. Putusannya atau lembaga yang dia tempati itu betul-betul berwibawa atau berkaitan dengan konflik kepentingan yang dia sidang atau tidak. Biasanya dia menghindar. Oleh karena ini, dalam perkara ini, saya meragukan integritasnya karena ada konflik kepentingan di dalamnya. Jadi bagi saya agak janggal juga kalau kemudian orang yang paham hukum tata negara tidak merasakan bahwa dia harusnya menjauh dari pilihan ini karena orang akan menuduhnya macam-macam dan itu akan berakibat kepada putusan. Misalnya putusan memang betul dia menemukan bahwa tidak ada pelanggaran etik, lalu dia putuskan. Orang akan mempertanyakan, jangan-jangan gara-gara relasi itu dia memutuskan begitu. Jadi dia harus menghindar, menghormati lembaganya sendiri, agar orang tidak punya sakwa sangka, sehingga marwah MK-MK juga terjaga. Ini kayaknya tidak sampai ke sana ya, ini kayaknya ada ruang lain yang mau diabaikan. Yang menurut saya banyak kok figur-figur yang bisa dipilih di Republik ini yang terjaga relasi kepentingannya dengan MK, dan betul-betul akan menegakkan standar etik. Kan bisa ada lembaga juga, Bang. Dulu di Undang-Undang MK sebelum diubah oleh putusan,
KY dianggap sebagai lembaga yang berhak mengawasi MK. Lalu MK menghapusnya dengan putusan 005 gitu ya. Lalu ketika ada hakim MK yang tertangkap, hakim konstitusi tertangkap, tiba-tiba MK bentuk Dewan Etik dan MK-MK yang isinya salah satunya unsur KY. Tapi begitu selesai, unsur KY ini didepak. Jadi seolah-olah mau pakai KY untuk menimbulkan kesan bahwa proses penegakan etik betul-betul independen dan dilibatkan lembaga. Tapi sayangnya juga sekarang unsur itu dihapuskan oleh hakim konstitusi sendiri. Jadi kan lucu Bang, unsur KY-nya dihapuskan, tapi unsur hakim konstitusinya dipertahankan. Kalau saya mendengar penjelasan Bung Ferry ini tidak ada harapan. Karena tidak ada harapan, saya khawatir nanti justru putusannya ini menjustifikasi. Ya, bahwa putusan MK yang kita permasalahkan itu sebenarnya sah. Tidak ada masalah, tidak ada konflik of interest di situ, tidak ada pelanggaran etik. Ini kan yang berbahaya. Iya. Bagi saya, sikap anggota MK-MK ketika mengabaikan problematika konflik kepentingan di diri mereka sendiri, nanti akan memindahkan bola panasnya dari Ketua MK Anwar Usman yang dicaci maki publik hari ini ke MK-MK sendiri. Jadi rugi juga secara personal itu ya. Padahal penyakitnya sudah kelihatan, dokter kan harusnya menyembuhkan. Ini malah dokter rela memindahkan penyakit itu untuk mungkin komposisi permainan bisa terus berlanjut. Bagi saya itu buruk sekali. Jadi buruk sekali ya? Ya. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini dia sudah menyadari ya bahwa dia juga konflik of interest tapi masih menerima? Susah ya kita jawab itu ya. Mungkin karena ada hal yang besar yang lain sedang menunggu ya. Bukan tidak mungkin kalau Ketua MK keluar, satu putusan 90 itu terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu akan diuji kembali. Nah kalau itu kemudian ada pengujian, tentu saja karena putusan sebelumnya melanggar etik, MK-MK kan harus punya panggilan nurani untuk menegakkan konstitusi. Dan potensinya akan berubah. Kalau putusan itu berubah, bagaimana nasib Gibran? Jadi harus ada skenario lain agar putusan ini dianggap tidak cacat etik, yaitu melalui MK-MK. Jadi kalau nanti hakim konstitusi dituduh, itu kan putusan Anda menggelar karpet merah untuk anak presiden, jembatan emas untuk anak presiden. Teman-teman ada yang bercanda Bang, ini bukan karpet merah saja, ini karpet terbang. Karena jumpingnya bisa menerbangkan anak presiden luar biasa ke fase yang luar biasa pula ya. Bagi saya, begitu ada tuduhan itu, MK enak menjawab Bang. Kan sudah diputus MK-MK, tidak terbukti ada cacat etik. Sekali lagi saya bilang, bola ini sedang mau dipindahkan ke tempat lain. Orang kan sudah sekarang Bang, bahkan kalau kita klik Google Map, Abang ketik Mahkamah Keluarga, sudah ada petunjuknya ke MK itu Bang. Jadi saking kesalnya netizen, di Google Map ada lokasi yang bisa menuju yang namanya Mahkamah Keluarga. Persis lokasinya dengan Mahkamah Konstitusi. Saking publik tidak menerima putusan itu, terasa ketidakadilannya. Nah sekarang mau dipindahkan supaya ada alasan, atau setidak-tidaknya Gibran kalau diserang dalam debat kampanye nanti, Anda di sini posisinya sebagai apa? Bukankah orang mengkritik putusan MK? Ini ada nuansa konflik kepentingan. Gibran punya jawaban. Kan sudah ada putusan Mahkamah Kehormatan yang menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Jadi jangan sampai MK-MK dijadikan alat pembenaran terhadap putusan yang bermasalah. Oke, tadi kan Bung Ferry katakan bahwa putusan MK ini begitu ditolak ya secara massal, apalagi kalau kita lihat dunia maya, internet, tidak ada satupun orang yang waras yang bisa menerima putusan ini ya. Kecuali mungkin kalau orang yang tidak waras. Ya. Mukidi kali Bang. Ya, mukidi. Oleh karena itu kita sudah tahu bahwa hampir sebagian besar masyarakat menolak, masyarakat yang waras. Oleh karena itu, apakah putusan MK yang ditolak oleh masyarakat yang waras ini punya dampak terhadap pencalonan Gibran dan Pak Prabowo di pemilihan Pilpres 2024. Artinya apa? Ini menjadi tidak kredibel. Bisa dikatakan tidak legitimate. Oleh karena itu dampaknya nanti kepada pemilih ya. Apa kira-kira ada
ke sana? Saya percaya pemilih sudah cerdas, Bang. Mungkin di awal-awal mereka meragu bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik baru, tapi setelah putusan itu tentu publik yakin arahnya betul-betul presiden sedang membangun dinasti politiknya, dinasti keluarga gitu ya. Dan itu bagi sebagian besar orang tidak sehat. Tidak sehat juga bagi partai politik, Bang. Tidak hanya partai politik seperti PDIP yang rugi, Gerindra juga rugi, PAN juga rugi, PBB juga rugi. Kenapa rugi? Bayangkan ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Ada demokrasi internalnya. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Tiba-tiba bukan partai, bukan koalisi, tiba-tiba bergabung dan langsung menjadi calon wakil presiden. Itu kan melewati orang-orang figur-figur penting besar di partai yang potensial, rusak itu. Tentu publik pemilih juga mengalami tanda tanya besar, dampak yang sama. Apakah mungkin kita membiarkan keluarga ini menjadi dinasti? Padahal mestinya ada mekanisme yang harus dia lewati. Saya yakin politik itu kan kesadaran orang untuk berkuasa, tetapi ada nuraninya. Publik juga begitu, Bang. Dia akan melihat, nggak bisa nih. Saya tambah yakin, memang betul Presiden Jokowi sedang membangun dinasti. Dan mestinya publik bersatu padu menggagalkan kepentingan dinasti itu dalam pemilu di 14 Februari nanti. Oke, Bu Ferry, tadi Anda bilang ini praktek melanggengkan dinasti politik ini kan tidak elok ya. Tidak baik tadi, melanggar. Tapi apakah ini kalau kita teropong dari konstitusi kacamata tata negara, hukum ketatanegaraan, ini sebenarnya bukan sekedar pelanggaran biasa, tapi ini sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum yang sebenarnya harus bisa dipersoalkan secara hukum. Ya, saya perlu terangkan begini loh, Bang. Konstitusi kita tidak melarang setiap orang untuk mendapatkan peran dalam pemerintahan. Ya. Tapi peran itu harus melalui kesempatan yang sama, yang fair. Equal ya? Equal. Kalau tidak, ada masalah. Okay. Dalam kasus ini, Bang, sebenarnya pembatasan hak orang untuk maju, setiap orang boleh berpartisipasi, tapi oleh konstitusi bilang begini, kalau untuk syarat menjadi calon presiden, pasal 6 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Biasanya kalau sudah ada diatur lebih lanjut dalam undang-undang, konsep ini yang dikenal sebagai open legal policy. Karena diperintahkan konstitusi, aturlah oleh pembuat undang-undang. Jadi soal batas usia diperbolehkan dilakukan pembatasan. Sebab ada perintah juga di pasal 28J bahwa hak-hak tertentu boleh dibatasi, termasuk hak mencalonkan diri oleh pembentuk undang-undang. Nah, ini kan yang kemudian diterabas dengan putusan MK. Kalau ini melibatkan presiden secara langsung atau tidak langsung dalam rekayasa ini, bagi saya presiden terlibat dalam pelanggaran konstitusi. Kalau Bung Ferry, apakah presiden kali ini terlibat langsung? Gini, Bang, ini sederhananya pembuktiannya. Apakah mungkin seorang Gibran dengan sendirinya menarik partai-partai politik untuk mencalonkan Gibran? Satu, soal pengalaman. Gibran baru 2 tahun menjadi wali kota. Tiba-tiba dia berada di puncak karir tertinggi. Mungkinkah dia berjalan sendiri tanpa bantuan seseorang yang powerful di baliknya? Siapa yang powerful dalam dunia politik seperti ini? Bagi saya presiden. Presiden mempunyai seluruh kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk mempengaruhi dan mengubah cakrawala partai politik. Bagi saya hampir tidak mungkin ini Gibran bergerak sendiri. Kalau pakai bahasa agama, ketika ini kan boleh juga saya agak soleh-soleh dikit ya. Memang soleh ini Bung Ferry ini. Kalau bicara agama, suatu waktu seorang pengumpul zakat datang ke Nabi. Dia berkata, gimana nih Nabi, saya dapat tambahan nih dari penyetor zakat. Nabi tanya, kalau Anda bukan petugas zakat, kira-kira dikasih orang nggak? Dia bilang nggak mungkin. Store ke masjid katanya. Masukkan ke perbendaharaan negara.
pertanyaan yang sama kepada Gibran Rakabuming kita ajukan. Kalau Anda bukan anak Jokowi dan Jokowi tidak bergerak untuk kepentingan Anda, apakah mungkin partai-partai ya mencalonkan Anda? Saya jawab, tidak mungkin. Jadi pasti ada peran Pak Jokowi yang luar biasa sehingga seorang Airlangga Hartarto harus mengurungkan niatnya untuk menjadi calon wakil presiden. Erick Thohir harus mengundurkan niatnya jadi calon presiden. Mungkin juga di PAN, apalagi Pak Yusril yang sudah lama punya keinginan, juga harus mengundurkan diri. Urus SKCK dan segala macamnya ya. Jadi bagi saya sulit dinafikan adanya peran presiden sebagai pemain utama dalam masuknya Gibran kepada gelanggang politik ini. Oke, Bung Ferry, apa yang membuat orang-orang di partai politik sebesar Airlangga dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa mengatakan tidak kepada Jokowi? Kalau ilmu ini sebenarnya yang paling cocok menjawab itu Bang Abraham Samad. Karena pasti tahu tidak mungkin ya sebuah atau sesuatu terjadi tanpa ada sebab. Akibat muncul, tapi tidak ada sebabnya, tidak mungkin di ruang politik. Dan saya percaya kita sebenarnya tahu ini ada sesuatu. Apakah kunci masing-masing partai dipegang oleh Pak Presiden atau orang istana, sehingga posisi tawarnya menjadi rendah? Karena orang-orang besar seperti ini tiba-tiba harus mengalah ya. Tunduk bahkan. Untuk sesuatu yang menurut saya tidak ada relevansi logika politiknya bahwa ini adalah orang yang kredibel. Apa alat ukur Gibran itu pentas? Ya. Dia 2 tahun, tidak ada prestasi yang menonjol. Kalaupun ada berbagai proyek negara, orang akan bicara jangan-jangan itu diarahkan oleh menteri-menteri karena perintah bapaknya dan segala macam. Gibran tidak tampil dengan luar biasa, sehingga dengan keterbatasannya sebagai anak muda dan lain-lain, dia bisa menerobos itu. Wah, ini orang anak muda luar biasa. Dan harus diingat Bang, fase dinasti keluarga di beberapa negara, misal katakanlah Filipina, India, begitu ya, atau Nicaragua, atau bahkan Amerika, yang perlu dilihat, sebagian besar yang buruk itu karena peran dari keluarga inti. Yang memberikan jalan. Ada ruang bagi keluarga untuk maju, tetapi berproses. Bobby Kennedy atau anak-anak Kennedy yang lain, itu berproses Bang. Partai mereka punya mekanisme. Meskipun darahnya darah biru, mereka harus melewati seluruh fase ketentuan partai untuk menjadi kandidat. Ini konsep kekeluargaan yang berperan dalam politik baik. Artinya secara politik tidak dilarang keluarga terlibat, tapi harus melewati fase tertentu. Mekanisme ya? Mekanisme. Aturannya. Masa kemudian dia gagal di partainya sendiri, lalu jumping. Kalau partainya saja bisa dikhianati, kira-kira rakyat bisa nggak dikhianati Bang? Orang akan bertanya seperti itu. Jadi menurut saya, Gibran yang baru terbatas, mestinya sadar diri, punya cermin besar gitu ya, di dirinya bahwa tidak mungkin kalau saya tidak anak Jokowi, ini terjadi. Atau jangan-jangan di dalam dirinya, saya memang harus melakukan ini karena saya anak Jokowi. Jadi dia sendiri punya kesadaran untuk memanipulasi konstitusi dan politik untuk kepentingan masa depan dia juga. Jadi bisa juga kan kita jangan melihat bahwa ini dia tidak sadar, lugu. Jangan-jangan dia sadar betul. Jabatan bapaknya harus dia manfaatkan gitu ya. Jangan sampai kita pikir dia lugu ya. Jangan sampai. Bang Ferry, menarik tadi. Bang Ferry katakan bahwa kalau Gibran ini yang diduga mengkhianati partainya, maka ada kemungkinan nanti juga kita menduga dia bisa mengkhianati rakyat. Oleh karena itu saya ingin tanya sama Bang Ferry, apakah yang dilakukan Gibran ini yang melompat dari PDIP, terus kemudian melompat ke... Ini pengkhianatan yang dilakukan? Ya, bagi saya kalau kemudian seorang anggota partai bergabung karena ideologi kepada partai, maka dia akan bergerak sesuai mekanisme partai. Dia harus mampu bertarung di partainya mewujudkan itu. Tapi kalau kemudian dia menjauhkan itu, ya tanpa melalui proses, itu pengkhianatan bagi partai. Saya yakin sekarang PDIP sedang berbasa-basi saja.
bahwa tidak ada pernyataan keras ya, ini pengkhianatan. Tapi kalau mau ditelusuri apa-apa yang pernah dilakukan PDIP kepada kader-kadernya, dia menyatakan tegas sekali. Budiman Sujatmiko misalnya. Mengambil sanksi ya, Ya, dipecat. sanksi dipecat karena itu melanggar ADART partai dan pengkhianatan terhadap partai. Padahal cuma ganti jaket, Bang. Masang jaket Prabowo doang. Kasihan ya Budiman. Iya, Budiman. Ini jangankan ganti jaket, ini berbelok di tikungan jalan. Ketika semua pakai lampu sen kiri, dia belok ke kanan. Partainya mau ke kiri, punya kader calon sendiri, tiba-tiba dia berputar ke arah yang berbeda dengan lampu sen partai. Bagi saya pengkhianatan itu, Pak, membahayakan dirinya sendiri dan juga partainya. Oke, kalau begitu kenapa sampai hari ini Ibu Mega tidak melakukan tindakan konkret terhadap Gibran? Bisa taktik politik, bisa juga karena cerita kuncian itu tadi. Yang itu yang perlu diperjelas oleh PDIP. Jangan semua orang berperspektif PDIP sedang disimpan kuncinya oleh istana. Sehingga suara nyaring Bu Mega tidak terdengar seperti biasanya. Oke, kalau begitu, kalau menurut Bung Ferry, suara nyaring Ibu Mega tidak terdengar karena disinyalemen, diduga ada mengunci. Apakah ini juga bisa dikatakan atau strategi untuk kembali memunculkan wacana pemaksulan? Ya banyak faktor, Bang. Ya, apakah ini strategi teman-teman PDIP menunggu sehingga terpuruk betul pelanggaran konstitusionalnya, lalu kemudian baru dipermasalahkan. Karena komposisi untuk mengusulkan impeachment, ya, gugatan terhadap presiden yang melakukan pelanggaran hukum, sudah memenuhi syarat kalau PDIP bergabung dengan PKS, Nasdem, dan PKB. Sudah memenuhi syarat? Sudah memenuhi syarat. 237 orang, sepertiga dari anggota MPR 711, 237 orang. Anggota PDIP saja 128, Bang. Ditambah Nasdem sudah berapa? Sudah kayaknya berdua udah bisa itu ya. Ditambah lagi PKS. Sudah sangat cukup itu untuk mengusulkan bahwa apa yang terjadi dalam berbagai proses politik adalah pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. Bahkan kalau mau ditarik-tarik, Bang, kan bisa juga pakai alasan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang KPK atau presiden mengabaikan nilai-nilai etika yang lain yang menurut saya itu bisa digunakan sebagai alasan. Puncaknya misalnya membuat karpet merah kepada anaknya melalui Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dijadikan alasan hukum? Bisa. Jadi ada 5 alasan impeachment plus satu korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor atau perbuatan tercela. Itu yang paling aneh. Dan keenam, yang plus satu itu, tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi presiden. Contohnya apa, Bang? Tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Tiba-tiba presiden besok pagi gila. Kan nggak masuk 5, jadi masuk ke 6. Dia harus di-impeach. Nah, yang 5 ini yang menjadi sandaran penting. Salah satu yang paling besar adalah perbuatan tercela. Terus kalau kita hubungkan dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang sampai hari ini belum dicabut, apakah bisa dikaitkan juga di situ? Ya, tidak hanya TAP MPR soal itu, kan hasil dari TAP MPR itu kan Undang-Undang 28. Iya, ada. Di Undang-Undang 28 itu jelas bahwa dilarang nepotisme. Karena nepotisme itu kan membuka ruang untuk keluarga dan kroni. Udah masuk nih pasal-pasal itu, Bang. Persis di pasal 22 Undang-Undang 28 itu disebutkan penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme. Apalagi yang kurang kalau mau lihat catatan sejarah ya, bahwa nepotisme itu tidak ingin dilakukan atau dikembangkan lagi setelah reformasi karena memang penyelenggara negara suka membuka ruang untuk keluarga dan kroninya. Dan ini bagi saya nyata sekali. Dia anak presiden, dia orang yang kemudian dibuka ruangnya oleh kepentingan dari pamannya, dan saya yakin tidak mungkin di meja makan mereka tidak bicara soal bagaimana caranya agar Gibran bisa maju. Abang bilang kalau ketemu adik ipar dan kakak ipar lalu anak-anaknya,
Mereka tidak bicara sama sekali soal potensi ini. Saya tidak yakin. Ini pasti dibicarakan di ruang-ruang keluarga mereka. Bagaimana si anak bisa dapat ruang untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Jadi konkretnya kalau menurut kacamata Bang Ferry sebagai ahli hukum tata negara, wacana yang mulai berkembang di medsos tentang pemaksulan itu memungkinkan. Itu memungkinkan atau itu wacana orang sakit hati? Begini Bang, ciri sistem pemerintahan presidensial salah satu adalah fixed term in office. Masa jabatan tetap. Beda dengan parlementer yang bisa besok pagi ganti. Ini cirinya. Tetapi untuk mengantisipasi agar presiden atau wakil presiden tidak lupa diri, kemudian mengabaikan nilai-nilai konstitusi yang lain, maka di konstitusi sendiri ada pasal impeachment. Artinya, kalau kemudian presiden di tengah jalan mengabaikan nilai-nilai konstitusi, maka pasal ini wajib diberlakukan. Wajib, Pak. Wajib, ya. Kalau nggak ada gunanya nih pasal. Ngapain pasal ini? Emang untuk hiasan di konstitusi. Artinya ketika presiden dalam menjalankan masa jabatannya, dia melakukan pengkhianatan konstitusi, pakai ini pasal. Agar presiden sadar betul bahwa meskipun kekuasaannya penuh, dia dibatasi oleh konstitusi. Kalau konstitusi larang untuk bertindak nepotisme, merugikan warga negara, mengabaikan azas-azas kepemiluan, membuat kekuasaan kehakiman tidak merdeka lagi, maka itu saatnya ya presiden dikenakan pasal konstitusi itu. Clear ya? Clear, Pak. Jadi itu bisa ya? Bisa. Bukan wacana sakit hati ya? Bukan wacana. Apa yang kita sakit hati? Konstitusi kita yang dia rusak, lalu kemudian kita bilang, ya nggak apa-apa, yang penting presiden jalan terus dengan keluarganya. Tidak boleh. Konstitusi itu adalah pagar. Kalau kemudian ada banteng yang nabrak-nabrak pagar roboh, tugas kita memastikan agar banteng itu harus dieksekusi, kan? Agar kemudian pagar-pagar rumah bernegara dan berbangsa kita tidak hancur. Begitu pagar itu hancur, Bang, kita adalah korban berikutnya. Dan saya, Bung Ferry, tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban. Bang Ferry juga memilih itu kan? Nggak mau jadi korban? Saya tidak mau. Oleh karena itu clear ya? Clear. Bahwa ada ruang di konstitusi untuk mengimpeach presiden yang melanggar hukum. Oke. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Bung Ferry. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi pencerahan bagi masyarakat agar tidak tinggal diam atau apatis. Sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.